kata-kata yang nggak boleh lu ucapkan ya sebagai seorang pria yang berkualitas tinggi. Yang pertama adalah gini bro, kadar intelektual seseorang itu bisa dilihat dari seberapa sering atau dilihat dari intensitas dia mengucapkan kata pokoknya. Orang yang sering banget mengucapkan kata pokoknya itu biasanya memiliki kadar intelektualitas yang rendah ya. Kata pokoknya ini bisa sugestif dan bahkan bisa menjadi doktrin. Bahaya banget. Kata pokoknya itu kan adalah kata andalan orang yang tidak mampu berargumentasi. Seorang high value man tidak akan mengucapkan kata pokoknya ketika dia sedang berdiskusi. Semakin lu sering mengucapkan kata pokoknya, semakin terlihat lu egois dan terlihat lemah secara kadar kecerdasan emosionalnya. Kata pokoknya juga identik banget sama anak kecil ya. Contohnya adalah, kayaknya gue nggak perlu ngasih contohnya deh ya. Kalian udah pada ngerti ya, kalau ketemu lawan bicara yang sering banget mengucapkan kata pokoknya, mending lu hentikan berbicara sama dia atau lu hentikan diskusi itu. Kenapa gue suruh berhenti? Karena memang ketika dia sudah mengucapkan pokoknya, berarti tidak ada lagi yang bisa dan boleh mengkritik dia. Nggak bakal ada yang masuk saran atau nasihat ketika seseorang sudah mengucapkan kata pokoknya. Ini juga berlaku ketika lu sering mengucapkan kata pokoknya, lu berarti membatasi ilmu yang masuk ke dalam diri lu. Jadi seorang pria yang berkualitas tinggi itu tidak akan sering mengucapkan kata pokoknya, dan bahkan mereka lebih memilih untuk mengharamkan mengucapkannya. Gue jadi ingat apa yang dikatakan oleh Marcus Aurelius dalam bukunya yang bertajuk Stoikisme ya, yang pernah gue bahas juga di video gue sebelumnya, bahwa peranan terbesar yang mempengaruhi kita stres itu adalah bukan kontribusi dari luar, tapi lebih banyaknya itu dari diri kita sendiri. Kita suka banget tuh memikirkan hal yang belum kita lakukan, dan kita udah mengkhawatirkan itu. Gak mau ngelakuin ini, pasti capek banget, pasti susah banget, pasti ngebosenin, pasti ini dan itu. Padahal ketika lo ngelakuin dan menjalani itu, sebenarnya nggak seperti yang lo ucapin, biasa aja gitu. Nah yang parah adalah ketika lu mengucapkan nggak mungkin padahal lu belum coba. Orang tuh ya boleh mengucapkan kata tidak mungkin ketika dia sudah menjalani riset dan metodologi yang cukup untuk menyimpulkan hal yang tidak mungkin terjadi. Makanya kata tidak mungkin itu biasanya dimasukkan dalam redaksi kalimat yang membahas tentang pseudo-scientific ya, atau hal-hal yang dianggap nggak masuk akal dan nggak rasional. Ya salah satu contohnya ya kayak orang mati bisa hidup lagi dan gentayangan misalnya kayak gitu. Nah, yang dimaksud nggak mungkin dalam video ini adalah pesimisan diri lu gitu loh. Ya, dan sama dengan poin sebelumnya bahwa kata ini adalah kata yang sugestif ya, dan bisa mendoktrin pikiran lu sendiri juga. Jadi ganti aja kata tidak mungkin itu dengan kalimat coba dulu daripada belum dicoba. Kan kita nggak pernah tahu. Selagi itu masuk di nalar, selagi itu bisa lu konsepsikan gitu loh, selagi lu bisa bikin skemanya, lakukan step by stepnya. Kenapa bilang nggak mungkin? Masa sih bang kita nggak boleh ngomong nggak adil banget? Kan memang ada hal-hal yang memang nggak adil. Dengerin dulu deh, orang yang menang nggak akan bilang nggak adil. Orang yang kalah selalu mencari keadilan. Pahami kata-katanya. Semakin lu ngerasa kalah dan gagal dan gak berhasil, maka lu akan terus mempertanyakan sebuah keadilan. Dan ketika lu pantang menyerah dalam mewujudkan cita-cita dan akhirnya lu berhasil dan akhirnya lu menang, maka lu gak akan mikirin soal keadilan lagi. Percaya deh, coba aja. Nah tujuannya gue memasukkan ini sebagai kata-kata terlarang adalah agar lebih memotivasi kalian ketika kalian menemukan ketidakadilan. Gue juga bisa bilang ketidakadilan ini relatif ya. Ada yang menganggap itu adil, ada juga yang menganggap itu nggak adil, tergantung situasi dan kondisinya. Daripada lu fokus untuk mengeluhkan sebuah ketidakadilan, mending lu introspeksi diri apa yang salah dari gue gitu, biar gue bisa jadi pemenang. Gue inget dulu di kampung gue di daerah Kalimantan Selatan, di situ kalau ada jalan yang rusak yang nggak diperbaiki sama pemerintah, itu mereka gotong royong memperbaikinya karena memang daerahnya lumayan terpencil ya. Yang penting jalan menuju ke sawah itu enak gitu loh.
mereka nggak peduli ya, bukan nggak peduli, lebih lebih nggak mau stres memikirkan sebuah ketidakadilan. Tapi kan bro, kita harus menjunjung tinggi keadilan. Nah, yang dimaksud menjunjung tinggi keadilan atau yang tertuang di Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah upaya kita untuk adil terhadap diri sendiri dan kita bisa menang. Bukan hal yang terus-menerus kita tuntut dari orang lain, tapi itu hal yang harus kita ciptakan ke diri sendiri, yaitu adalah keadilan. Kalau di negara maju punya prinsip bahwa jangan mempertanyakan apa yang diberikan negara kepada kamu, tapi pikirkan apa yang bisa kamu berikan kepada negara. Nah, mindset yang seperti itu yang bikin sumber daya manusianya itu berkualitas, bro. Dan akhirnya negaranya menjadi negara yang maju. Kalau mindsetnya orang-orang Indonesia juga sama seperti itu ya, sama-sama kita, bukan terus menuntut apa yang diberikan oleh pemerintah, tapi apa yang bisa kita berikan kepada negara, maka kita akan berusaha sama-sama untuk menjadi pemenang. Dan ketika kita sudah menjadi pemenang, kita nggak akan menuntut keadilan lagi. Masing-masingnya dari kita menggali potensi diri gitu, nggak sibuk buat nyalahin orang, nggak sibuk buat nyalahin pemerintah. Gue yakin SDM-nya Indonesia pasti akan lebih berkualitas dan Indonesia akan maju. Demo-demo udah nggak ada lagi, provokasi udah nggak ada lagi, pengkotakan antar golongan juga udah nggak ada lagi. Tapi kayaknya gue ngomong kejauhan deh ya. Ini lebih kepada ke diri lu sendiri aja. Kan yang sering kalian gaungkan tuh menjadi high value man gitu. Ya, semangat menuju pria yang berkualitas.